Semangat pagi di hari Sabtu, 23 Januari 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, pada perenungan Sabda kemarin, kita bersama belajar kepada Yeremia yang menyadari dan menerima tentang kridaning ati ora bisa mbedah kutaning pesti. Yeremia sadar bahwa pergumulan dan pertimbangan hati tidak bisa membedah ketetapan Tuhan. Akhirnya ketetapan Tuhanlah yang harus terjadi. Kalau kepada kita dipertanyakan saat kita belajar kepada Yeremia, mudahkah hal tersebut kita wujudkan di dalam kehidupan nyata? Anggota keluarga Allah, kalau kita mau jujur memberikan jawaban, menyadari dan menerima kridaning ati ora bisa mbedah kutaning pesti, bahwa ketetapan Tuhanlah yang harus terjadi dalam hidup kita, tidak mudah kita terima dan kita terapkan. Sesuatu yang sangat sulit bagi kehidupan kita. Tidak semudah membalik tangan saat kita masih punya kekuatan. Bahkan mungkin juga masih lebih mudah membalikkan tangan sekalipun kita dalam keadaan lemah karena sakit fisik membutuhkan bantuan orang lain untuk menggerakkan tangan kita. Itu masih mudah melakukan itu daripada menyadari dan menerima kridaning ati ora bisa mbedah kutaning pesti. Yeremia sendiri di dalam pergumulannya ketika menyadari hal tersebut tetap menyatakan hal yang berat. Leksionari bacaan pertama hari ini memberikan catatan kesaksian kepada kita demikian. Melanjutkan bacaan Yeremia kemarin, Yeremia 20 sekarang ayat 14 sampai 18, demikian. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersuka cita dengan sangat. Terjadilah kepada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggang balikkan Tuhan tanpa belas kasihan. Didengarnyalah kiranya teriakan pada waktu pagi dan hiruk pikuk pada waktu tengah hari. Karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku dan ia mengandung untuk selamanya. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu. Demikian kesaksian kitab Yeremia tentang bagaimana Yeremia protes, tidak menerima tentang keadaannya, bahkan Yeremia berani mengutuki hari kelahirannya, mengutuki orang-orang yang bersukacita karena kelahirannya. Anggota keluarga Allah, Yeremia tetap melontarkan protesnya kepada Tuhan, mengapa aku harus lahir dari kandungan ibuku, kalau hanya untuk melihat kesusahan dan kedukaan.
sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu. Tetapi toh demikian, Yeremia tetap menjalani hidup sebagai nabi Tuhan. Yeremia tetap mengikuti kehendak Tuhan. Yeremia tetap menyampaikan firman Tuhan. Bahkan dalam protesnya pun, Yeremia tetap mengakui kuasa Tuhan di atas segala-galanya hingga bisa menunggang balikkan kota-kota yang sudah diingatkan tetapi tidak bertobat. Ayat 16 memberikan kesaksian, terjadilah kepada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggang balikkan Tuhan tanpa belas kasihan. Kota-kota yang ditunggang balikkan Tuhan tanpa belas kasihan adalah kota-kota yang sudah diingatkan untuk bertobat tetapi tidak mewujudkan pertobatan. Sama seperti kota-kota yang dikutuki Yesus di dalam leksionari bacaan Injil hari ini. Lukas pasal 10 ayat 13 sampai 16 demikian. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Itu gambaran kota-kota yang dikutuki Yesus. Gambaran kota-kota yang ditunggang balikkan Tuhan menurut Yeremia. Yeremia masih mempunyai keyakinan Tuhan punya kuasa di atas segala-galanya dan Tuhanlah yang kemudian menentukan penghakiman terakhir. Anggota keluarga Allah, sesulit apapun pergumulan dan kesanggupan kita untuk menerima kepastian Tuhan, kita harus meyakini kuasa Tuhanlah di atas segala-galanya. Mari kita belajar kepada si pemazmur di dalam ungkapannya lewat bacaan tanggapan hari ini. Mazmur 62 ayat 6 sampai 13 yang demikian. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Dan daripadamulah juga kasih setia ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Anggota keluarga Allah, nyanyian persekutuan yang mengutip Mazmur tanggapan kita hari ini, selayaknya tidak hanya dinyanyikan lewat mulut saja, hanya lip sync saja. Tetapi
keluar dari keyakinan, dinyanyikan dari hati yang paling dalam. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah pengharapanku. Hanya Dia gunung patuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya pada Allah saja keselamatanku. Hanya pada Allah saja kemuliaanku. Hanya Dia gunung patuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah sampai selamanya. Mengapa demikian? Mengapa hanya dekat Allah kita tenang? Mengapa hanya kepada Allah kita mempunyai pengharapan? Kita menemukan keselamatan dan kemuliaan. Mengapa Allah menjadi gunung batu kita dan kota benteng kita? Jawabnya, karena semua yang ada di bumi ini terbatas. Pada saatnya semua akan lenyap. Hanya Allah yang tetap dan kekal. Kuasanya melebihi segala-galanya. Tuhan memberkati setiap anggota keluarga Allah di dalam melanjutkan kehidupan dengan mengandalkan Tuhan. Amin. Anggota keluarga Allah, belajar menerima kenyataan hidup memang tidak mudah. Butuh pergumulan, tidak hanya seperti Yeremia yang bergumul, kemudian juga mewujudkan protesnya kepada Tuhan. Tetapi juga belajar meyakini bahwa kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Pada saatnya Tuhan yang menjadi hakim yang terakhir di dalam kehidupan yang paling adil. Untuk itu kita juga mau belajar kepada si pemazmur yang menyatakan keyakinan hanya dekat Allah menjadi tenang. Hanya dekat Allah kita memiliki pengharapan, memiliki keselamatan dan kehidupan penuh kemuliaan. Mari kita tanggapi sabda hari ini dengan menyanyikan Kidung Pasamuan Kristen BMGJ nomor 87, Kulo Sumende ing Gusti. Kulo sumende ing Gusti, bebareng kang santosa. Prayogi kula unseni, nyuwun tansah rineksa. Nadyan tinilaring mitra, kula boten peduli. Sumangga mundi dawuhnya, layang tulus ing ati. Kula tansah pitados, Gusti tanilar kula. Bila kula kan kuatus, kesang manut satanya. Kula sumende ing Gusti, sarwi sengkut makarya. Jumadang tansah lelati, ing sakatoking triya. Kekayuhan lan panguti, tan kendating pantungmo. Gusti
Tuhan kuatus gesang manut sabdanya. Kita berdoa bersama. Demikian Tuhan nyanyian tanggapan kami. Ketika menerima sabda-Mu, kami hanya akan bersandar kepada Tuhan, sumende ing Gusti, mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Perkenankan Tuhan, kami menyerahkan segala aktivitas yang akan kami jalani hari ini di bidang apapun. Sebagai anggota keluarga Allah menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan sekalipun di masa yang sulit yang kami alami. Engkau berkuasa, Engkau menolong, Engkau menopang, memberkati kehidupan kami. Biarlah apa yang kami jalani juga menjadi jalan berkat, kebaikan bagi siapapun yang bertemu dengan kami. Anak-anak kami yang di usia sekolah, belajar jarak jauh karena suasana pandemi dan harus menjaga diri. Kasih kuasa kekuatan-Mu nyata dan Engkau menolong mereka turut merasakan kasih-Mu yang tiada pernah berhenti. Usia produktif dalam setiap aktivitas kerja, apapun keadaannya Tuhan berkuasa menopang dan menolong. Sekarang kami juga berdoa setiap anggota keluarga Allah yang di dalam kelemahan ragawi mengalami sakit penyakit yang harus dialami. Baik sakit penyakit menaun yang sudah harus ada dalam tubuhnya karena kondisi kehidupan dunia yang tidak menentu. Sakit penyakit sesaat yang sering kali terjadi dan boleh menyerang di dalam tubuh manusia. Ataupun sakit penyakit dampak dari pandemi COVID saat ini. Biarlah Engkau tetap menjadi Allah kekuatan penguasa hidup kami. Engkau menopang menolong dan Engkau memberkati hidup kami. Sesulit apapun keadaan kami mau belajar tetap sumende, pasrah sumarah bersandar hanya kepada Tuhan saja. Allah kehidupan, di tengah-tengah kehidupan bersama dengan komponen bangsa dan negara, perkenankan kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, tokoh masyarakat, wakil rakyat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Agar apa yang dilakukan boleh membangun kehidupan semakin baik. Bersama-sama dengan masyarakat membangun kehidupan menggapai damai sejahtera yang Tuhan sediakan, Tuhan berikan. Engkau pun menolong, menopang. Para medis dalam aktivitas kerja menjadi garda paling depan suasana pandemi. Engkau pun menjadi Allah perlindung, Allah benteng kekuatan, dan Allah sumber kebijaksanaan bagi kehidupan. Ya Allah, di tengah kondisi suasana pandemi yang menurut kami sudah sulit, ada bagian saudara kami yang harus mengalami kesulitan tambahan dengan berbagai bencana yang terjadi. Baik gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun bencana-bencana yang lain di belahan bumi pertiwi, bahkan di semua yang terjadi di muka bumi ini. Engkau menolong, Engkau menopang saudara-saudara kami. Kalaupun Engkau memakai kami anggota keluarga Allah juga untuk terlibat, mendukung segala keadaan saudara-saudara kami yang sedang berkesusahan di dalam kondisi bencana mereka. Baik dengan cara mengumpulkan dana, dengan cara mendoakan, dengan cara apapun yang boleh kami lakukan, biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan hidup kami. Engkau menolong, menopang sepenuhnya. Itu doa kami hari ini Tuhan. Gereja-gereja Tuhan di dalam melanjutkan kehidupan, membangun diri, semakin takut dan taat kepada Tuhan, Tuhan pakai sepenuhnya. Hanya di dalam Kristus kami boleh berdoa, memohon ampun atas kelemahan, keterbatasan manusiawi kami, memohonkan ampun atas kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa ini. Amin. Sesulit apapun kehidupan, kita melanjutkannya dengan tetap menyatakan bahwa Tuhanlah kota benteng kita, kekuatan, dan Allah lah sumber kehidupan kita. Karena kita diberi berkat seperti yang diperintahkan lewat
Musa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.